Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, anak-anakku sekalian. Untuk materi di pertemuan kedua kita adalah neraca dan laporan laba rugi. Teman-teman, di akuntansi ini pastinya tidak asing ya dengan apa yang dinamakan dengan neraca dan laba rugi. Maka untuk itu, marilah kita menyimak mengenai apa itu neraca dan apa itu laba rugi. Baik, untuk yang pertama adalah neraca dan laporan laba rugi. Definisi dari neraca sendiri itu adalah laporan keuangan yang berisi informasi tentang jumlah investasi dalam sumber ekonomi perusahaan, kewajiban terhadap kreditur, serta hak pemilik terhadap aktiva bersih perusahaan. Nah, manfaat dari neraca itu apa? Neraca itu digunakan untuk menghitung dasar penentuan rate of return. Selain itu untuk menentukan evaluasi struktur modal sebagai penentu likuiditas dan fleksibilitas serta keuangan perusahaan. Oleh karena itu, neraca sangat penting ya di dalam manajemen keuangan. Karena apa? Nanti kita dapat melihat rate return-nya berapa, terus struktur modalnya bagaimana di perusahaan itu. Lalu kita bisa menentukan liquid atau fleksibel dari suatu aset yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu mengenai keterbatasan neraca. Neraca di sini juga mempunyai keterbatasan ya. Yang pertama, neraca tidak mencerminkan current value. Yang kedua yaitu penyusunan neraca harus menggunakan pertimbangan atau judgment. Maksudnya di sini current value adalah neraca itu tidak current, yang namanya current adalah nilai sekarang. Jadi neraca itu kan dibuatnya setiap akhir periode akuntansi. Nah, setiap akhir periode akuntansi itu kan tidak update sekarang, hari ini. Tidak seperti itu ya. Periode akuntansi itu adalah bisa dibuat 1 tahun global. Nah, itu pada saat akhir periode baru neraca. Dibuatlah neraca. Begitu ya, teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu neraca seringkali menghindari beberapa item-item yang memiliki nilai keuangan terhadap bisnis perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu elemen neraca. Tentunya teman-teman sudah paham mengenai elemen neraca. Untuk elemen neraca sendiri di sini ada aktiva sama dengan pasiva ya. Kalau di pengantar akuntansi 1, teman-teman bisa review lagi, bisa ingat lagi. Untuk aktiva sama dengan pasiva, di mana pasiva itu isinya kewajiban atau modal. Nah, kalau kita bicara dengan aktiva sama dengan pasiva, kita harus tahu dulu ini apa yang dinamakan aktiva. Tentunya di sini teman-teman sudah paham yang dinamakan aktiva. Nah, aktiva itu merupakan sumber ekonomi yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu di masa yang akan datang sebagai hasil transaksi dari masa lalu. Jadi aktiva itu seperti sumber kekayaan dari perusahaan karena akibat adanya transaksi di masa yang lampau. Nah, aktiva ini digunakan untuk apa? Untuk kegiatan operasional di masa yang akan datang. Nah, terus ada lagi kewajiban. Kewajiban itu apa di sini? Kewajiban itu adalah kemungkinan pengorbanan sumber-sumber ekonomi di masa yang akan datang yang timbul dari kewajiban saat ini terhadap entitas tertentu untuk mentransfer kepada entitas lain di masa yang akan datang sebagai hasil transaksi masa lalu. Misal nih, kewajiban itu seperti kita kenal hutang ya teman-teman ya. Nah, hutang, kita misal suatu perusahaan itu dia berhutang kepada perbankan untuk modal perputaran usahanya, tetapi hutangnya ini saat ini, sedangkan efeknya apa? Efeknya yaitu untuk pengembangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, ini di sini ada kata-kata
kepada mentransfer aktiva kepada entitas lain di masa yang akan datang sebagai hasil transaksi dari masa lalu. Nah, masa lalunya ini kan dia hutang dulu, baru manfaatnya akan timbul di periode yang akan datang. Begitu ya teman-teman ya. Terus yang ketiga di sini ada ekuitas. Ekuitas di sini merupakan kepentingan residu terhadap aktiva entitas tertentu yang tersisa setelah dikurangi kewajiban untuk perusahaan. Nah, subelemen neraca di sini ada current asset. Current asset di sini adalah kas dan aktiva lain yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas atau dijual atau dalam suatu periode akuntansi atau siklus akuntansi. Current asset itu adalah aset yang mudah liquid, yang mudah dijual, dia sehingga dapat menjadi kas untuk kas perusahaan tersebut. Kedua, yaitu ada current liabilities, yaitu merupakan kewajiban yang secara beralasan diharapkan dapat dilunasi melalui penyerahan aktiva atau menciptakan kewajiban yang baru dalam suatu siklus akuntansi. Setelah itu di sini ada investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang itu sendiri terdiri dari apa? Bisa dari surat berharga, obligasi, bisa dari aktiva tetap sendiri. Aktiva tetap sendiri itu apa? Tanah. Lalu ada investasi dalam khusus, yaitu biasanya dalam bentuk DPLK atau dana pensiun pihak ketiga. Terus setelah itu ada subelemen neraca lainnya, yaitu aktiva tetap. Aktiva tetap di sini merupakan aktiva yang memiliki bentuk fisik dan mempunyai masa manfaat yang relatif permanen. Nah, aktiva tetap ini bisa digunakan untuk operasional perusahaan. Kalau kita sudah membahas aktiva tetap, kita tentunya akan membahas aktiva tidak berwujud ya. Nah, apa sih aktiva tidak berwujud ini? Kenapa bisa dikatakan aktiva? Nah, aktiva tidak berwujud ini merupakan aktiva yang tidak memiliki bentuk fisik, tapi memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan. Misal, di sini saya contohkan franchise atau goodwill atau paten. Franchise itu cuma sekedar, biasanya itu hanya sekedar nama, mereknya saja, atau kita bisa katakan kita ikut nama lah, seperti itu kan. Tapi ikut namanya itu akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Seperti itu ya. Bisa saya kasih contoh misalnya geprek Bensu. Nah, geprek Bensu itu kan franchise-nya punya Ruben Onsu, tapi di setiap outlet setiap kota itu tidak ini apa namanya tidak ini ya, tidak punyanya Ruben Onsu saja. Itu mereka hanya pemilik di setiap kota itu, mereka hanya memberikan ini apa ini ya maaf, hanya kayak numpang namanya aja. Nah, numpang namanya ini, franchise-nya ini, itu perusahaan, si pemilik perusahaan asli, si pemilik franchise Ruben Onsu itu, dia akan mendapatkan keuntungan ekonomi. Contohnya seperti itu ya. Terus, di sini ada aktiva lain-lain. Nah, aktiva lain-lain ini merupakan klasifikasi khusus untuk item-item yang tidak masuk akal dalam maksudnya adalah yang tidak masuk dalam aktiva yang lainnya. 7 yaitu hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini merupakan kewajiban yang tidak diharapkan dilunasi dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Jadi kategori hutang jangka panjang ini adalah hutang jangka panjang nilai masa hutangnya itu lebih dari satu periode akuntansi. Itu dinamakan hutang jangka panjang. Lalu ada modal. Nah, ini ada lagi modal. Modal itu ada modal saham, adio saham, ada laba ditahan. Nah, kalau modal saham teman-teman sudah paham ya. Kalau laba ditahan itu perusahaan itu biasanya dia akan memberikan saham atau memberikan SHU ya, seperti
apa ya, intinya seperti itu, memberikan SHU kepada masing-masing pemilik saham. Namun karena adanya laba ditahan ini, sahamnya tadi tidak diberikan sepenuhnya, disisihkan masuk ke bagian laba ditahan. Itu bisa masuk dalam kategori modal ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai tipe hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka panjang ini merupakan hutang yang timbul dari kegiatan pembelanjaan. Pasti ya teman-teman, untuk hutang itu pasti timbul dari kegiatan pembelanjaan. Terus hutang yang timbul dari kegiatan operasi ordinary, selain itu adalah hutang yang terjadi tergantung dari tidaknya kejadian tertentu di masa yang akan datang. Misal, yang C ini, perusahaan akan melakukan proyek untuk tahun 2023. Nah, ternyata perusahaan kekurangan modal, sehingga perusahaan mengajukan pinjaman ke pihak ketiga. Misal pihak ketiganya kita katakan saja bank. Nah, ini dananya ini adalah untuk pendanaan di masa yang akan datang. Tapi hutangnya itu sekarang. Jadi nilai manfaatnya itu bisa dirasakan atau perusahaan rasakan pada saat yang akan datang. Begitu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya, di sini ada penyajian neraca. Kita masuk ke penyajian neraca ya. Neraca disajikan secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan yang ada pada satu tanggal tertentu. Biasanya kalau teman-teman lihat, untuk neraca itu biasanya per 31 Desember 2000 berapa atau XXX gitu ya. Nah, penyajian aktiva berdasarkan urutan likuiditasnya, utang disajikan berdasarkan urutan jatuh temponya. Sedangkan modal disajikan berdasarkan sifat kekekalannya. Lalu, bentuk neraca ini ada dua yaitu ya. Yang pertama conform atau skrontro, yang kedua yaitu report form atau star file. Nah, kalau conform itu penyajian aktiva pada sebelah kiri dan pasifa sebelah kanan. Jadi kalau teman-teman mendapati neraca yang bentuknya kanan kiri aktiva pasifa, nah itu adalah bentuk conform kanan kiri. Kalau report form yaitu penyajian aktiva, hutang, dan modal secara vertikal. Jadi dia modelnya ke bawah, jadi nggak kanan kiri ya. Kalau conform tadi horizontal, kalau report form tadi secara apa? Vertikal ya. Nah, di sini ada statement laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pengukuran kesuksesan operasi perusahaan selama satu periode. Setelah tadi ada neraca, setelah neraca selesai, kita bisa membuat laporan laba rugi. Nah, batasan statement laporan laba rugi, yang pertama yaitu statement laba rugi tidak memasukkan semua item-item yang mengkontribusi pertumbuhan dan pengembangan perusahaan. Yang kedua, besarnya laba sangat dipengaruhi oleh metode akuntansi yang diterapkan. Jadi perusahaan menggunakan metode akuntansi apa, misal metode langsung, atau amortisasinya apa, itu sangat berpengaruh dengan laporan laba rugi yang akan ditampilkan nanti. Oke. Nah, untuk pendekatannya sendiri yaitu pendekatan capital maintenance approach. Nah, ini ya untuk pendekatan laba ruginya saja ya. Untuk laba rugi serta neraca, saya hanya memaparkan untuk pengertian neraca dan laporan laba ruginya saja ya. Nah, ini saya stop share dulu. Jadi kalau untuk manajemen keuangan, laba rugi dan laporan neraca itu sangat diperlukan. Karena untuk apa? Nanti bisa untuk menghitung rate return dari perusahaan tersebut, bisa menentukan proyek mana yang harus diambil, proyek A, B, atau C, memilih atau menolak suatu proyek. Begitu ya teman-teman ya, untuk penjelasan saya mengenai laporan laba rugi dan neraca untuk hari ini cukup. Nanti setelah ini kita lanjutkan melalui Zoom
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.